sampai banyak kecoa terdampar. Ternyata tuh dia ditipu, Kak. Aku mah takut, langsung ngegorejrat gitunya. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku Aida Lestian Dan aku Trisala Linsya. Jadi Kak, aku tuh udah lama banget gak ikut konten bareng kakak ya. Kenapa deh? Kemana aja kamu selama ini? Mohon maaf, naskahnya belum dibikin. Oh gitu ya. Maaf ya, nanti mah lebih rajin lagi lah ya dibuatin naskahnya. Nah, karena di sini udah ada Trista, berarti kita bakalan masuk ke sesi Koin, tokoh inspiratif. Koin kali ini kita bakal ngebahas idol K-pop. Oke, di sana mana K-popers suaranya? Nah, kali ini kita bakal membahas beberapa member girl band. Girl band. Girl band band. tentang masa-masa kelamnya, Kak. Masa-masa Dan kelam. juga termasuk kegagalan-kegagalan yang pernah dialaminya, Kak. Kalau penasaran, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama kita bakal ngebahas IU, Kak. Lee Ji-eun merupakan nama kepanjangan dari IU yang merupakan solois asal Korea Selatan. Pastinya udah pada tahu dong. IU lahir pada tanggal 16 Mei 1993. Ia memulai karirnya pada tahun 2008. Terus gimana sih cerita sebelum karir IU melesat? Usut punya usut sih katanya dia sering gagal audisi. Bener gak ya? Karir IU ini pernah terhalang masalah ekonomi, Kak. Terhalang. Jadi IU ini keluarganya terbelit utang. Nah, dia itu tinggal di tempat yang kurang layak. Kasian banget. Dan saking kurang layaknya ini, Kak, sampai banyak kecoa terdampar di rumahnya ini, Kak. Kalau ada yang tinggal di rumah yang banyak kecoanya gimana? Aku mah takut, langsung ngegorejrat gitunya. Ngorejat malah. Oh, iya. Ya maaf. Dan Kak, Ayu ini sempat ditipu sampai-sampai dia harus bayar ke salah satu agensi, Kak. Namun dia tuh sempat diiming-iming bisa masuk TV. Namun TV. harapan TV gitu. Namun harapan hanyalah harapan. Ternyata tuh dia ditipu, Kak. Padahal uangnya ini hasil neneknya menjual aksesoris, Kak. Zolim sekali Anda ya, agensi ini zolim. Dan dia itu pernah gagal audisi sebanyak 20 kali, Kak. Aduh, Mbak Ayu satu kodi dia gagal ya. Penyabar banget orangnya itu. Kita mah gagal sekali juga udah ngeruih. Woi, jangan ngeruih ya, sudah mulai marah-marah gitu ya. Tapi Kak, di Iya, balik ketenarannya ini, Ayu ini memiliki hati yang mulia banget, Kak. Sampai-sampai dia ini pernah nyumbang ke salah satu sekolahnya sebesar 1,3 miliar. Tujuannya untuk pendidikan. Yang kedua deh, yaitu Apa itu? Sandara Park. Sandara Park atau yang biasa dipanggil Dara ini lahir pada tanggal 12 November 1984. Dara ini nguasain beberapa bahasa loh seperti Korea, Mandarin, Inggris, bahkan Tagalog atau bahasa Filipina. Sebelum karirnya melesat di 2NE1, Dara ini ternyata banyak mengalami masa-masa sulit. Gimana sih ceritanya? Nah, dia ini pada umur 8 tahun mengalami kesulitan. Kesulitannya itu ayahnya ini mengalami kebangkrutan gitu deh. Pada akhirnya, 2 tahun kemudian mereka diharuskan untuk berpindah ke Filipina. Nah, Mbak Dara ini mengalami hambatan bahasa. Sampai-sampai nih ya, setahun itu dia itu mendadak bisu karena takut diketawain sama teman-temannya gitu deh. Ya. Lama-kelamaan dia ini sudah mulai beradaptasi. Pada akhirnya Mbak Dara ini mengikuti audisi Third Circle Quest. Dan hebatnya dia ini mendapatkan juara
juara 2. Dan dari situlah karir dari Sandara Park ini mulai melesat. Album-albumnya laku keras. Alhamdulillah dia menjadi bintang film dan juga bintang serial TV di Filipina deh. Wow gitu. banget gitu. Tetapi jangan bahagia dulu. Dikira itu teh emang puncak-puncaknya karir dia, tapi ternyata masalah lain muncul ketika ayahnya membuat onar gitu ya deh. Jadi ayahnya ini kecanduan judi deh. Pada akhirnya kekayaan Sandara Park ini mulai terkuras habis. Udah mah judi ngabisin uang dan dia nikah lagi deh. Meninggalkan gitu? keluarga kecilnya gitu. Ya Allah, Mbak Dara ini teh udah kayak mati-matian buat memperbaiki perekonomian keluarga, tapi bapak Apa gitu sih, Pak? ya gitulah ya, karena keadaan perekonomian karena keadaan perekonomian saat itu lagi mentok-mentoknya mungkin ya. Jadi Sandara Park ini sempat ditawari untuk menjadi model majalah dewasa deh. Mbak Dara ini mau nggak mau mengiyakan karena nggak ada pilihan lain gitu. Namun untungnya ini tuh tidak berjalan lama, sampai suatu ketika datanglah tawaran dari YG Entertainment. Meskipun saat itu umur Mbak Dara ini udah terbilang agak sudah tidak muda lagi gitu ya, umur 23 tahun kan, kalau biasanya tuh di bawah 20 lah gitu. Nah, Mbak Dara ini dapat tawaran langsung dari YG Entertainment gitu ya. Hal ini dikarenakan emang karir si Mbak Dara di Filipina juga emang udah bagus sebelumnya, jadi nggak terlalu susah gitu ya buat masuk ke YG Entertainment ini. Dan pada akhirnya Mbak Dara kembali memboyong keluarganya dari Filipina ke Korea Selatan. Dan yang ketiga ada Dita Karang, Kak. Turn it up, turn it up. Turn the music up. Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang merupakan nama lengkap dari Dita Karang. Dia lahir tanggal 25 Desember 1996. Dia jadi orang Indonesia pertama yang memulai karir di Korea Selatan. Sekarang dia sudah menjadi salah satu anggota girl band Secret Number. Gimana sih ceritanya sampai bisa kayak gitu? Jadi sebelum mencapai titik kesuksesan ini, Dita juga pasti udah melalui proses-proses yang panjang ya Kak ya, dan gak banyak orang tahu juga. Nah jadi semua ini berawal saat dia menempuh pendidikan di American Musical and Dramatics di New York. Dita mulai mengikuti audisi-audisi Kak, mulai dari audisi kecil-kecilan sampai audisi yang cukup besar. Di New York saat itu banyak audisi-audisi yang diadakan oleh agensi ternama Kak, tapi cuman kegagalan demi kegagalan yang harus Dita dapatkan Kak. Sampai bahkan saat di Indonesia pun Dita pernah mendaftarkan diri di JKT48 namun tetap gagal Kak. Dita ini sempat merasa down Kak, bahkan dia stres karena merasa kenapa sih nggak ada yang nyangkut satupun Kak. Dan pada akhirnya karena Dita tertarik oleh dunia K-pop, akhirnya Dita mengambil kelas K-pop Kak, dan mulai mengikuti audisi-audisi yang diadakan oleh company-company gitu. Company mungkin ya. Company yang gede gitu Kak. Iya. Dan sampai situ Kak, Dita ini mulai disukai oleh agensinya dan juga sempat ada obrolan gitu. Tapi udah sampai situ tuh udah nggak ada kabar lagi. Nah sehabis itu Dita memutuskan untuk pulang aja ke Indonesia Kak. Dan gak lama kemudian Dita langsung bilang ke orang tuanya bahwa Dita ini ingin pergi ke Korea Kak, karena kayak ada lampu kuning gitu buat bisa mewujudin mimpinya Dita Karang ini Kak. Karena udah ada obrolan kayak Iya, tadi ya. orang tuanya ini sempat ngeraguin Kak, karena Dita datang ke sana nggak kenal siapa-siapa, belum tahu siapa-siapa, dan juga ada kendala bahasanya gitu kan Kak. Dan Dita tuh terus meyakini orang tuanya Kak. Akhirnya diperbolehkan dah tuh Dita untuk pergi ke Korea. Dan bener aja Kak, kalau kita ngejar mimpi kita, ngejemput mimpi kita itu pasti kejadian Kak. Contohnya Dita Karang ini Kak, dia sukses menjadi member di Secret Number. Langsung diterima ya pas ikut Langsung. audisi ya. Nah, Dek, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung konten. Alhamdulillah lancar. Dan kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil Kak? Nah, intinya
masalahnya deh, kadang tuh kita terlalu silau melihat kesuksesan orang lain tanpa kita tahu proses yang udah dia laluin tuh seperti apa. Contoh kayak Mbak Ayu tadi, dia udah 20 kali gagal audisi satu Kodeon gitu, tapi dia terus berusaha aja dan gitu. tetap sabar gitu pokoknya. Sabar, istiqomah, bersungguh-sungguh dan lain sebagainya ya. Dan kalau kita mempunyai mimpi yang besar, itu tuh pasti kita bisa, asal butuh proses yang panjang, Kak. Nah, itu bisa. Pokoknya intinya mah berusaha. Nah, nanti kalau 5 tahun kemudian Ade lagi merasa minder, tolong tonton video Ade sendiri ya. Rasain gimana ini rasa deg-degernya ya ketika kita sudah dewasa. Jangan lupa subscribe Dan juga komen. like, dan share tentunya. Dan alhamdulillah kita udah 100 subscriber. Yes, tepuk tangan. Terima kasih. Udah aja sih kayaknya konten kita kali ini. Semoga dapat menginspirasi, bisa menghibur teman-teman. Amin. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Yo.